Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad Ferian dengan NIM H92219045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kongruen. Pertama, saya akan membuktikan rumus-rumus dasar dari kongruen. Yang pertama, A kongruen dari A modulo dari N. Dapat diperhatikan bahwa N itu modulo dari 0. 0 didapat dari mana? Kita misalkan yang kita cari adalah A, maka kita misalkan hurufnya adalah A. A dikurangi A sama dengan 0. Dengan syarat A anggota bilangan bulat. Sehingga dapat dituliskan N modulo dari A min A. Jadi A kongruen dari A modulo N. Kita lanjut yang kedua. Jika A kongruen B modulo N, maka B kongruen A modulo N. Sekarang kita tulis A kongruen B modulo N. Dapat kita notasikan menjadi N modulo A min B. Terdapat suatu bilangan bulat yang kita katakan X, menjadi A min B sama dengan NX. Hasil ini akan dikali dengan min, akan menjadi B min A sama dengan N min X, sehingga dapat disimpulkan N modulo dari B min A. Jadi B kongruen A modulo N. Yang selanjutnya, jika A kongruen B modulo N dan B kongruen C modulo N, maka A kongruen C modulo N. Kita tulis A kongruen B modulo N. Dapat dinuliskan dengan N modulo A min B. Terdapat suatu bilangan bulat yang dimisalkan N, dapat ditulis A min B sama dengan N min N kali X. Ini persamaan pertama. Yang kedua, B kongruen C modulo N. Dapat dinotasikan sebagai N modulo B min C. Terdapat suatu bilangan bulat yang kita misalkan Y. Dapat dituliskan seperti B min C sama dengan N kali Y. Ini persamaan yang kedua. Setelah itu, kedua persamaan tersebut dapat kita jumlahkan dan akan menghasilkan A min C sama dengan NX plus NY. A min C sama dengan N buka kurung X plus Y, sehingga N modulo A min C jadi A kongruen C modulo N. Kita sekarang ke yang selanjutnya. Jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A plus C sama dengan B plus D modulo N. Pertama-tama kita tuliskan A kongruen dari B modulo N, dapat dituliskan N modulo A min B. Terdapat bilangan bulat yang dimisalkan N, dan akan dituliskan A min B sama dengan NX. Ini kan menjadi persamaan ke-1. Selanjutnya, C kongruen D modulo N dapat dinotasikan sebagai N modulo dari C min D. Terdapat suatu bilangan bulat yang dimisalkan Y. Jadi C min D sama dengan NY. Ini persamaan 2. Dua persamaan tadi kita jumlahkan dan akan menghasilkan C plus A plus C min B min D sama dengan NX plus NY. A plus C min buka kurung B plus D. N sama dengan NX plus Y, sehingga N modulo dari A plus C min B plus D jadi A plus C sama dengan B plus D modulo dari N. Jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A kali C sama dengan B kali D modulo N.
A kongruen B modulo N dapat dinotasikan sebagai N modulo A min B. Terdapat suatu bilangan bulat yang dimisahkan X. Jadi A min B sama dengan NX. Ini persamaan 1. C kongruen D modulo N dapat dinotasikan sebagai N modulo dari C min D. Terdapat suatu bilangan bulat yang dimisahkan Y. Jadi C min D sama dengan NY. Ini persamaan 2. Dapat diperlihatkan A kali C min B kali D itu sama dengan AC min BD plus BC min BC. AC min BC plus BD min BC. Buka kurung A min B tutup kurung C plus buka kurung C min D tutup kurung B. NX C plus NY B. NX itu terdapat dari yang di atas ini dan NY juga terdapat pada yang di atas ini. Sama dengan NXC plus NBY. Sehingga N modulo dari XC plus BY dan N modulo dari AC min BD. Jadi AC kongruen BD adalah modulo N. Selanjutnya, jika A kongruen B modulo N, maka A plus C sama dengan B plus D modulo N. Pertama-tama tuliskan A kongruen B modulo N. Dapat dinotasikan sebagai N modulo dari A min B. Terdapat suatu bilangan bulat yang dimisahkan X, akan ditulis A min B sama dengan NX. A min B sama dengan NX dapat kita A min B sama dengan NX dapat tulis A min B plus C min C. C min C hasilnya 0, jadi dia tidak akan merubah A min B sama dengan NX. A plus C min B min C sama dengan NX. A plus C min buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan NX. Sehingga N modulo dari A plus C min B plus C. Jadi A plus C kongruen dari B plus C modulo N. Selanjutnya, jika A kongruen B modulo N, maka A kali C sama dengan B kali C modulo N. A kongruen B modulo N dapat dinotasikan sebagai N modulo A min B. Terdapat suatu bilangan bulat yang dimisahkan X. Dapat dituliskan A min B sama dengan NX. A min B sama dengan NX dapat dituliskan A min B kali C sama dengan buka kurung NX tutup kurung C. AC min BC sama dengan N buka kurung XC tutup kurung. Sehingga N modulo AC min BC jadi AC kongruen BC modulo N. Yang sekarang yang terakhir, A pangkat K kongruen dari B pangkat K modulo N, di mana semua bilangan K merupakan anggota bilangan asli. Dengan induksi matematika, langkah pertama, benar untuk K sama dengan 1, A kongruen B modulo N. Langkah kedua, asumsi benar untuk K sama dengan P, A pangkat P kongruen B pangkat P modulo N. Langkah ketiga, benar untuk N sama dengan P plus 1 dengan mengalihkan A kongruen B modulo N dan A pangkat P kongruen B pangkat P modulo N diperoleh A kali A pangkat P kongruen B kali B pangkat P modulo N. Jadi A P plus 1 kongruen B P pangkat P plus 1 modulo N
Selanjutnya, ini adalah contoh latihan soalnya. Jika A konsekuen B modulo N dan M modulo N, buktikan bahwa A konsekuen B modulo M. Itu dapat ditulis A konsekuen B modulo N dinotasikan N konsekuen modulo A min B. Berdasarkan definisi keterbagian, N modulo A min B terdapat anggota bilangan bulat dimisahkan X. A min B sama dengan N kali X. Yaitu ini adalah persamaan pertama. M modulo N di mana terdapat anggota bilangan bulat Y yang dimisahkan Y, N sama dengan M kali Y, dan ini adalah persamaan yang kedua. Dapat kita substitusikan persamaan 2 dan persamaan 1. A min B buka kurung M Y tutup kurung kali X. A min B sama dengan M buka kurung Y kali X tutup kurung. Dan yang bawahnya ini sama dengan yang atasnya tadi, cuma ini hanya dibalik agar angkanya, hurufnya enak untuk dilihat. Jadi A min B sama dengan M buka kurung X min Y. Karena X, Y ini bersifat komutatif, jadi dibalik-balik hasilnya tidak akan mempengaruhi hasilnya. Karena X anggota bilangan bulat dan Y anggota bilangan bulat, maka X kali Y adalah bilangan bulat. Sehingga diperoleh M modulo A min B dapat dituliskan A konsekuen B modulo M. Dan ini sudah terbukti. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan ketika menjelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.